Perempuan bagi orang awam hanyalah pihak lemah, namun kuatnya hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkan sikap, watak, cara bicara, dan tingkah laku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, namun jiwamu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan kisah ini untuk semua perempuan kuat di bumi pertiwi. Kisah ini bermula di awal tahun 1800 Masehi di Indonesia, di mana wanita tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi. Bahkan untuk para ningrat sekalipun, wanita pada saat itu hanya diharapkan untuk menjadi seorang Raden Ayu dan menikah dengan seorang pria ningrat. Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya yang bernama Ngasirah menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri dan dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai darah ningrat. Tahun 1895, di saat Raden Ajeng Soelastri akan menikah dengan Raden Tejokro Hadisosro, beliau mengalami perdebatan dengan Raden Ajeng Kartini dikarenakan adiknya tersebut tidak setuju jika Raden Ajeng Soelastri menikah muda dan menyuruh beliau untuk melanjutkan pendidikan. Enggak, Mbak. Kamu harus melanjutkan pendidikan dulu. Cukup nih, pilihan Mbak yang paling benar. Mbak akan tetap menikah dengan calon Mbak. Lagian juga buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga bakal di dapur. Ya sudah, terserah kamu saja. Di saat Raden Ajeng Soelastri dan Raden Tejokro Hadisosro menikah, Raden Ajeng Kartini bersama Raden Ajeng Kardina dan Ngasirah yang merupakan ibu kandung beliau ikut menyaksikan pernikahan kakaknya tersebut. Sebentar lagi kalian sama seperti Mbak Soelastri. Setelah Raden Ajeng Soelastri menikah, tibalah saatnya dua adik Raden Ajeng Kartini, yaitu Raden Ajeng Rokmini dan Raden Ajeng Kardina, masuk kamar pingitan bersama Raden Ajeng Kartini. Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki dunia yang bernama rumah tangga. Ada apa, Ibu? Sudah saatnya adik-adikmu ini masuk ke dalam pingitan. Enggak, Bu. Selama Mbak Yu dan Kang Mas yang sudah menikah berada di luar, di sini aku yang berkuasa. Ngerti? Iya, tapi disuruh duduk bersimpuh begini, baru kita alami kali ini dan kami merasa capek. Apa kamu bilang? Capek? Inilah menjadi Raden Ayu. Kita disuruh melayani lelaki yang bahkan bukan pilihan kita. Mau kamu? Apa nggak ada pilihan lain, Mbak Yu? Tidak ada. Tapi kita menjadi Raden Ayu yang berbeda. Pintu ini yang menjadi batas kita dengan dunia luar. Dan di kamar ini kita bisa menjadi diri kita sendiri. Iya, Mbak Yu. Jangan panggil aku Mbak Ayu. Sini, aku ada buku yang bagus untuk kalian. Ayo baca-baca buku ini. Ini buku yang bagus untuk kalian. Pada suatu hari,
ada seorang pribumi bernama Sundari yang akan dijodohkan oleh orang tuanya. Tetapi Sundari menolak karena ia ingin melanjutkan pendidikannya. Namun, orang tuanya tetap bersikukuh untuk menjodohkannya dengan pilihan orang tuanya. Sundari, berhenti kamu. Pulanglah kamu ke rumah. Sundari tidak ingin dijodohkan, Pak, Bu. Sundari hanya ingin bersekolah. Apa? Sekolah? Perempuan itu hanya di dapur. Sundari ingin menjadi perempuan yang berpendidikan tinggi. Jangan mimpi kamu. Bapak dan Ibu akan tetap menjodohkanmu. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Maaf, Doro. Kami hanya ingin menjodohkan Sundari. Dijodohkan? Apa sudah waktunya? Maaf, Mbak Ayu dipanggil Romo. Setelah melihat Sundari yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, Raden Ajeng Kartini bertekad untuk mengadakan kegiatan belajar bersama. Silahkan, Nak. Maaf Romo, saya dan adik-adik ingin mengajak masyarakat di sini untuk belajar bersama. Apakah Romo mengizinkannya? Untuk apa kalian melakukan itu? Untuk memajukan perempuan-perempuan yang ada di sini, Romo. Ya sudah, Romo menyetujuinya. Terima kasih, Romo. Namun, pada saat sibuk-sibuknya kegiatan, ketiga saudara itu, Ayahanda dan Raden Ajeng Kartini, tiba-tiba jatuh sakit bersama dengan Bupati Rembang yang tiba-tiba melamar beliau dengan status mempunyai anak 7 dan 3 istri. Apa yang saya syukuri, menikah dengan lelaki yang memiliki 3 istri. Sudah syukur bupati yang melamarmu, bukan pembantu bupati. Saya akan tetap menunggu proposal saya dari Belanda. Mungkin saja proposalmu itu ditolak, belum tentu diterima. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Saya minta maaf. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap menjadi Raden Ayu? Saya menerima lamaran dari Bupati Rembang, namun saya memiliki beberapa persyaratan. Apalagi? Sudah, lanjutkan. Syarat yang pertama, saya tidak mau disuruh membasuh kaki Kang Mas Jojo Adiningrat. Dan yang kedua, saya tidak mau dibebani dengan peraturan sopan santun yang rumit itu. Dan yang ketiga, Sudah cukup, Nil. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua persyaratanmu itu terkabul. Ada apa? Lastri? Nil benar, Bu. Suami Lastri menikah lagi. Dia lebih mencintai istri barunya yang lebih pintar dan terpelajar. Teruskan, Nil. Mbak Yu mendukungmu. yang ketiga, saya mengharuskan suami saya membangun sekolah untuk perempuan dan masyarakat miskin. Sudah, itu saja. Satu lagi, Romo, saya menginginkan Yu Ngasirah tidak lagi tinggal di belakang rumah, melainkan tinggal di rumah depan. Dan saya menginginkan semua anak rumah memandu dengan sebutan Mas Ajeng, bukan lagi Mbak Yu. Ayo, catat syaratmu. Biar bisa cepat dikirim ke Bupati Rembang. Baik, Romo. Setelah mendapatkan surat yang berisi persyaratan dari Raden Ajeng Kartini, Bupati Rembang langsung menghampiri Raden Ajeng Kartini yang ada di Jepara. Jika Kang Mas keberatan atas hal tersebut, tolong jangan jadikan masalah antara keluarga. Maaf, saya hanya geli dengan kekhawatiran adek Anjeng Kartini. Tapi tak apa-apa, itu normal. Karena adek Anjeng Kartini belum mengenal saya. Saya ikhlas, aku akan mendukung cita-citamu. Akhirnya, Adipati menerima dan melaksanakan semua persyaratan yang dibuat oleh Raden Ajeng Kartini.
dan beliau pun setuju dengan lamaran Bupati Rembang tersebut. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.